Ya, selamat pagi, selamat bertemu dalam kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah menyertai sepanjang malam, dan di pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, di mana kami boleh melewati sepanjang hari ini bersama dengan Engkau. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memberikan kepada kami kekuatan, sehingga kami boleh melalui hari-hari kami berdasarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, di malam hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Dikatakan demikian, lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Di sini kita mau belajar dari satu kebenaran firman Tuhan dari tokoh Hagar. Hagar adalah orang yang melarikan diri dari permasalahan. Kalau kita lihat kata melarikan diri, biasanya merupakan jalan keluar yang paling gampang dan paling cepat. Karena orang yang keluar dari masalah itu adalah dengan melarikan diri. Orang tidak mau menghadapi satu masalah, karena itu dia mau menjadi orang keluar dari masalah dengan cara melarikan diri. Nah, orang yang lari dari masalah berarti orang yang tidak mau bertanggung jawab. Nah, sebenarnya hal itu dapat menjadi satu kebiasaan yang tidak baik. Mungkin kita dari kecil sering melakukan permainan yang mungkin mainan-mainan yang sangat ringan, namun kita tidak mau berjuang dengan usaha permainan kita mudah melarikan diri, mudah menyerah. Tetapi pada pagi hari ini kita mau belajar bahwa ada kebiasaan yang kita lihat dari pembacaan kita pada pagi hari ini. Dikatakan Hagar ditindas. Dikatakan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang ke-9 ini, dikatakan bahwa kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas. Jadi kalau kita lihat bahwa Hagar sebagai hamba dari Sarah, istri dari Abraham, ternyata menggunakan kesempatan untuk melarikan diri. Ketika dalam perjalanannya mendapat kesulitan, dan dia biasa berjalan pada arah yang lain. Itu yang dilakukan oleh Hagar. Seharusnya Hagar itu masih ada di dalam keluarga atau di dalam rumah Abraham. Namun dia mengambil keputusan untuk lari karena dia tidak sanggup ketika diperlakukan tidak baik oleh nyonyanya. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi sebelumnya, bahwa kehamilan Hagar menyebabkan Hagar ini menjadi sombong. Karena itu dia memandang Sarah sebagai nyonyanya, dipandang sebelah mata, memandang dengan rendahnya karena dia bisa memiliki keturunan karena posisinya dia lagi hamil. Sedangkan Sarah pada waktu itu belum bisa memiliki anak. Nah, akibatnya Sarah menjadi marah. Seorang nyonya pasti akan marah kepada anak buahnya atau pada budaknya ketika dia dipandang rendah. Kalau kita tidak usah mengatakan apa-apa, seorang bos dengan sikap kita yang tidak hormat, sikap kita yang tidak baik, pasti akan marah. Apalagi tingkah laku dari Hagar itu sangat nyata, sehingga membuat Sarah menjadi marah, dan Sarah akan menjadi menghukum Hagar, sehingga Hagar melarikan diri di dalam rumah Abraham. Nah, kalau kita lihat bahwa ketika dia melarikan diri, ketika dia kembali ke keluarga dan dia melahirkan Ismail, Sarah mencari-cari alasan untuk menyuruh Hagar dan Ismail untuk pergi selamanya. Di padang gurun saat dia kehabisan air, saat dia akan mau menghadapi kematian putranya, disitulah kita bisa melihat Hagar sekali lagi tidak berusaha. Jadi kalau kita lihat memang Hagar ini ketika ada masalah, dia tidak mau mengatasinya, dia mau lari. Dan ketika dia membawa anaknya kehausan di tengah jalan, ketika anaknya sudah menangis, dia tidak ada usaha, justru dia mau meninggalkan anaknya, dia mau lari. Nah, di sini adalah satu kebiasaan dari Hagar, di mana dia tidak berusaha untuk mencari minum, tetapi berusaha melarikan diri dan meninggalkan anaknya. Dia berjalan menjauh supaya dia tidak melihat putranya mati. Dia melakukan satu tindakan yang sungguh-sungguh bahwa dia ingin terlepas dari masalah. Tetapi kalau kita lihat, justru disinilah kita melihat Allah campur tangan. Allah campur tangan di dalam kehidupan Hagar dengan penuh kemurahan, bahwa putranya tidak sampai mati.
Apa yang dilakukan oleh Allah, di mana Allah memberkati anaknya. Ketika anaknya menangis dengan suara yang keras, kakinya menyentuh tanah dan tanah itu keluar air sehingga anak itu bisa minum, dan Hagar bisa melihat bahwa pertolongan Tuhan itu sungguh sangat nyata dan luar biasa di dalam kehidupannya. Kalau kita membaca dari peristiwa Kejadian pasal yang ke-16, kita boleh belajar bahwa Allah kadang-kadang menghalang-halangi di dalam kehidupan kita supaya kita tidak bisa keluar dari masalah kita. Tetapi kalau kita lihat bahwa Tuhan justru menginginkan dalam setiap kehidupan kita untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Karena itu Tuhan ingin menjadikan kita untuk menjadi pribadi yang berani menghadapi tantangan. Dengan kata lain, berani menghadapi masalah yang nyata yang harus kita hadapi. Apapun kenyataan yang kita hadapi, konflik maupun kesukaran-kesukaran yang ada di dalam kehidupan kita mau belajar untuk menghadapinya dengan baik-baik. Semampu kita dan semaksimal kita berusaha untuk mengatasinya. Jangan kita berhenti, jangan kita menyerah dengan situasi dan kondisi. Kita melihat perlindungannya Tuhan yang paling luar biasa adalah di mana Tuhan memberikan jalan keluar. Di sini kita melihat perbuatan Tuhan memberikan perlindungan. Tuhan menjawab apa yang menjadi keluh kesah kita, dan kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan Hagar, yaitu sebuah jalan keluar, yaitu di mana permasalahan itu diselesaikan ketika kita minta pertolongan Allah dan mulainya menghadapi permasalahan dengan pertolongan Tuhan. Lari kepada Tuhan bersama dengan permasalahan bukan jalan keluar yang baik. Bukan menjauh dari Tuhan, tetapi kita mau datang kepada Tuhan dan menanti pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Berani menghadapi masalah karena kita melihat situasi kondisi apa yang ada di depan kita untuk kita hadapi. Ketika kita menghadapi masalah, kita bisa menyelesaikan dengan baik ketika pertolongannya itu hadir dalam kehidupan kita. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, janganlah menyerah ketika ada masalah. Janganlah berhenti ketika ada konflik. Tetapi kita mau belajar untuk mencari Allah sebagai solusi di dalam kehidupan kita. Contoh dari kehidupan Hagar bisa mengoreksi diri kita. Biarlah kita tidak akan selalu lari ketika ada masalah, tetapi kita mau menyelesaikan masalah itu dengan baik, dan Tuhan sudah membuktikan pertolongannya yang luar biasa yang datang di dalam kehidupan Hagar. Firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kepada kita untuk tidak lari dari masalah, tetapi kita mau menyelesaikan masalah dengan berani karena Tuhan ikut campur tangan dalam hidup kita. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus juga berani menghadapi tantangan dan selalu percaya akan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Amin firman Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat kasih dan kebaikan Tuhan. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, kami mau serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati usaha kami, Tuhan memberkati pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini berhasil, dan Tuhan memberikan kemenangan, kesembuhan bagi kami semuanya. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.